Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Nah, ini kita nanti akan full tutorial kan ya, ganti seal shock, cara ganti seal shock punya Yamaha Mio. Nah, ini kebetulan tadi niatnya mau ganti seal shocknya saja ya, tapi ternyata asoknya malah sudah lecet, jadi mau nggak mau harus diganti asoknya ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama itu kita harus ngendorin dulu nih baut L ya. Baut L yang di bawah ini nih ya. Ini nih di bawah ya, baut L ya. Kita hanya ngendorin saja ya, jangan dibuka semuanya. Itu adalah baut shockbreaker, baut olinya ya. Baut oli shockbreaker. Nah, ini pakai kunci L tuh. Kuncinya kunci L. Kemudian kita harus melepas cakramnya dulu nih. Pokoknya kita harus melepas roda ya, rodanya harus dilepas dan cakramnya harus dilepas semuanya ya. Jadi nanti shockbreaker itu satu-satu kita benerin ya. Nah, buat temen-temen nih, kalau seal shocknya bocor itu kelihatan ya, tuh dari asoknya saja udah kelihatan bocor, ada olinya gitu ya. Itu udah kelihatan. Kalau ciri-ciri seal shock bocor itu kalau udah kayak gitu buru-buru diganti ya. Nanti kalau lama-lama dilama-lamain itu asoknya malah yang kena. Nah, kayak seperti ini nih ya. Ini dilama-lamain jadi asoknya malah yang kena. Jadi biayanya lebih tinggi lagi ya. Yang tadinya hanya mau ganti seal shocknya saja ya, ini malah ya ganti seal shock ya, sudah pasti itu seal shocknya harus ganti semuanya, dua-duanya. Udah gitu asoknya malah kena. Nah, itu malah biaya banyak ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini tuh. Jadi kotornya kotor oli ya nih. Ini yang lagi dipegang tuh ya. Kotornya tuh kotor oli rembes bocor. Oli shocknya bocor. Nih tuh udah lecet kelihatan ya tuh. Nanti ini kita bersihkan dulu ya. Nah tuh, ini oli ya, oli campur tanah ya. Nah, ini kotor banget, ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini motornya kotor, pokoknya jangan ditiru lah, harus dibersihin terus. Nah, ini contohnya nih. Ini asoknya sudah lecet tuh. Jadi mau nggak mau harus diganti ya. Itu nggak bisa diapa-apain lagi soalnya. Nah, lanjut kita membuka baut, maksudnya tutup asok. Nah, ini tutup asok ya. Ini kita lagi mau membuka tutup asok. Caranya itu harus pakai alat seperti ini buat menekannya ya, untuk mengambil sepinya. Nah, di sini tuh ada sepinya. Jadi harus diambil dulu. Buka tutup itu ya, tutup asok ya. Nah, pokoknya simak ya teman-teman ya. Buat yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu, ataupun yang benar-benar belum tahu sama sekali ya, minimal ada bayangan ya. Oh, gini, seperti ini caranya. Nah, ini sedang mengambil tutup asok ya. Jadi di dalam asok ini ada per ya. Nih tuh, ini tutupnya nih. Tuh, tutup sama sepinya ya. Nah, di dalam asok itu ada per. Nah, itu pernya tuh. Nah, terus ada olinya segala ya. Namanya oli shock itu. Nah, oli shock itu yang tadi bocor itu. Yang keluar-keluar kotor-kotor itu ya, itu oli shocknya bocor. Seal shocknya bocor maksudnya gitu ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang tadi dibuka di awal ya, jadi tinggal diputar pakai tangan tuh karena sudah kendor. Ini baut L ya. Nah tuh seperti itu, dalamnya itu begini. Nah, kemudian ini seal debu kita lepas. Nah, di sini ini seal shocknya di sini ya. Nah, terlebih dahulu kita lepas dulu sepinya tadi itu ya. Ini seal shock nih. Ini yang sering bocor di semua motor itu ya. Seal shock itu diakibatkan karena mungkin sudah lama atau polisi tidur dihantem aja gitu ya.
dan juga bisa jadi karena kotor. Bocor ya. Jadi bagian depan kotor terus masuk ke sela-sela jadi bocor gitu ya, lecet. Nah, pokoknya dibersihkan semua ya ini ya, sampai bersih. Jangan ada kayak semacam batu-batu, debu-debu kecil gitu ya. Pokoknya harus bersih. Jadi ini penggantian seal shock ini ya, ini rada repot ya, rada lama ini. Minimal ada bayangan lah ya yang belum tahu ya. Yang udah tahu ya kita sharing-sharing aja ya, mungkin beda-beda caranya ya. Nah, pokoknya semuanya dibersihkan ya sampai bersih nih. Jangan sampai ada kayak semacam kerikil-kerikil atau kotoran-kotoran kecil ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya, agar channel ini terus berkembang dan lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru mengenai perbengkelan permotoran ya. Dan juga buat yang mau bertanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, ini seal shock tadi mereknya merek Honda ya. Jadi teman-teman nih kalau seal shock itu Beat sama Mio itu sama ya ukurannya ya. Jadi sama ukurannya, punya Yamaha dan maksudnya punya Yamaha Mio sama Beat itu sama ya ukurannya. Nah, tadi ini seal shocknya, nah kita masukin nih. Ini udah ini pemasangan seal shock ya. Nih, ini lagi masang seal shock. Nah, pokoknya harus bersih ya tuh. Habis dipantek dibersihin lagi, pokoknya jangan sampai ada kayak debu-debu gitu ya. Nah, setelah itu sepi ya, disepi ya tuh, dikancing pakai sepi. Nah, ini asok baru ya, asok Mio J. Nah, teman-teman nih asok ini beda-beda ya. Punya motor Beat atau punya motor apa aja itu beda, setiap motor itu beda kalau ukuran. Kalau asok itu beda ya, tapi kalau seal shock itu sama ya. Ini punya Mio J ya, 45P kodenya, kode spare partnya 45P. Jadi bener-bener harus diganti ya ini asoknya tadi ya, karena sudah lecet parah. Nanti kita tunjukin ya lecetnya itu kayak gimana. Pokoknya nggak bisa di apa-apain lagi ya, di amplas pun nggak bisa karena nanti akan cekung ya, menyekung atau legok ya. Jadi untuk seal shock nanti percuma, bocor terus pasti. Nah, kemudian kita masukin nih ininya tuh. Nah, kita harus dibantu sama besi ini ya tuh, biar nggak melorot ya. Harus dibantu sama besi tadi tuh, besi panjang itu biar nggak melorot. Nah, dilap lagi ya, khawatir karena kalau masih ada tersisa debu atau apapun, kerikil-kerikil, nanti gagal ya. Tuh, ini dimasukin ya tuh, cara masukinnya tadi tuh kayak gitu. Nah, tetap ya masih dibantu pakai besi ini biar nggak melorot. Nah, kemudian kita baut nih. Tadi ya ini baut L yang tadi itu ya, karena itu pengancingnya, kuncinya. Teman-teman nih buat teman-teman semua, ini ada tips nih buat menjaga agar seal shock itu umurnya agak lama ya.
Itu yang pertama itu harus bersih terus motornya ya, harus bersih terus nih di bagian depan, terutama di bagian shock breaker itu harus bersih, jangan ada debu-debu ya, karena itu bisa jadi salah satu penyebab seal shock bocor. Ya. Terus kalau ada polisi tidur atau jalan rusak bergelombang itu jangan dihantem ya, jangan dihantem, pelan-pelan aja. Kemudian muatan-muatan barang itu jangan sampai berat banget lah gitu ya, yang standar aja gitu. Kalau boncengan itu ya 2 orang ya gitu ya, satu motor 2 orang ya, itu standar lah. Jangan gayor atau bawa-bawa beban berat, nanti ngaruhnya ke seal shock ya, bisa bocor. Nah ini untuk olinya itu jangan semuanya ya, nanti keras, jadi disisain sedikit. Nah kalau sudah dikasih oli, nah kita tutup lagi nih pakai baut, pakai tutup shock yang tadi itu ya. Ini bukan baut ya, tapi tutup shock. Nah caranya itu ya kayak tadi lagi ya, pakai alat bantu. Ini tracker ya, sebetulnya pak sendiri juga bisa, cuman keras nanti malah buang-buang tenaga. Jadi pakai tracker ini lebih simple dan tenaga pun nggak terbuang banyak ya. Jadi caranya itu harus ditekan dulu tuh pakai tangan, baru dimasukin sepinya nih kayak gini. Jadi agak ribet ya kalau nggak ada alat ini. Nah ini dimasukin ya tuh, sepinya ini, sepi shock breaker namanya ya, sepi tutup shock breaker. Nah kalau sudah itu kita lepas lagi. Nah ini kita coba ya, ini udah selesai nih satu nih, ini pemasangan seal shock sudah selesai satu ya. Nah sama penggantian asok tadi tuh. Kalau yang sebelahnya itu asok masih bagus ya, jadi hanya seal shocknya saja yang diganti. Nah ini seal debu nih yang lagi dipegang, itu namanya seal debu. Jadi untuk menghalangi debu masuk ke dalam seal shock itu ya, jadi dijagain sama seal debu. Nah tuh, ini seal shock baru ya teman-teman. Nah seal shock baru nih. Nah ini selesai, seal shock yang sebelah sininya selesai, tinggal shock sebelahnya lagi ya nih. Nah ini contohnya tuh, tadi udah parah lecetnya ya. Nah kemudian sebelahnya ya, caranya sama kayak tadi. Yang pertama itu dibersihin dulu semuanya ya, pokoknya dibersihin ya sampai bersih ya. Ini motor kotor gini jangan ditiru ya teman-teman ya, pokoknya harus bersih terus ya, biar motornya itu dilihatnya enak ya kalau bersih itu. Kalau kotor kan dilihatnya waduh, nggak enak ya dilihatnya. Sama kayak tadi, kita buka dulu nih seal debunya. Nah kemudian kita buka tutup shocknya. Nah kemudian kita ambil nih sepinya, sepi tutup shock breaker namanya ya itu ya. Pokoknya caranya sama ya kayak yang tadi, kayak yang sebelumnya ini, yang lagi ganti asok tadi tuh ya, sama ya. Jadi ini hanya ganti seal shocknya saja, asoknya masih bagus, jadi nggak diganti asoknya ya. Pokoknya caranya sama kayak tadi ya. Nanti ini mau kita skip ya, biar nggak kelamaan ya. Jadi nanti kita mau ngasih lihat takaran untuk yang sebelahnya, takaran oli shock untuk yang sebelahnya ya. Ini kita skip dulu, oke.
Jadi caranya itu sama kayak yang tadi ya, caranya sama. Nah, ini kita langsung ke takaran olinya ya. Jadi olinya disamain ya, ukurannya disamain. Kalau sebelahnya tadi segitu, sebelahnya lagi juga harus segitu, biar seimbang ya, biar seimbang, genjotannya itu seimbang. Pokoknya ini rada rada rumit ya kalau penggantian seal shock ini, karena banyak yang dikerjain ya. Yang pertama itu ya sepi-sepinya, pokoknya banyak yang dikerjain, kayak membuka ini apa namanya, tutup shock. Jadi ngebukanya juga harus pakai kayak gini caranya, jadi ini yang bikin lama ya. Nah, ini udah beres ya untuk takaran oli. Jadi olinya itu sama ya, segitu, jangan dihabisin nanti keras. Nah, ini udah kita pasang tutup shock breakernya, lagi di sepi ini ya, dikancing pakai sepi. Nah, oke, ini sudah oke ya. Nah, tinggal kita genjot-genjot dulu nih. Nah, oke, mantap ya, ini tinggal pemasangan. Sebelumnya kita tutup dulu nih pakai tutupnya seal debu nih, namanya seal debu ya itu ya. Itu namanya seal debu nih untuk penutup seal shock. Nah, itu seal debu tuh yang lagi diketrok-ketrok tadi tuh. Nah, ini tinggal pemasangan. Jadi caranya seperti ini ya, brother. Ini adalah penggantian seal shock, cara ganti seal shock motor Yamaha Mio ya. Jadi cara penggantiannya itu sama kayak motor Beat. Nah, motor Beat juga sama kayak begini ya. Dari seal shocknya sama. Motor-motor lain juga sama penggantian itu caranya seperti ini. Jadi ribet kalau penggantian seal shock itu ya, agak lama gitu. Ini lagi dipasin ya, dipasin dulu. Nah, buat yang mau bertanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini kita udah hampir selesai, tinggal pemasangan ban ya, pemasangan roda. Oke, jadi seperti ini cara pemasangan seal shock motor Yamaha Mio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.